saya Mega Meliana. Saya sedang berada di salah satu tempat wisata, yaitu Museum Tekstil yang beralamat di Jalan KS Tubun. Saat ini banyak masyarakat yang menjadikan museum menjadi salah satu tempat wisata untuk berakhir pekan bagi masyarakat sekalian. Dan salah satunya adalah Museum Tekstil. Untuk harga tiket masuknya itu hanya sekitar Rp5.000, dan untuk mahasiswa dan juga pelajar hanya membayar Rp3.000. Di Museum Tekstil juga kita bisa melakukan kegiatan belajar membatik. Dan jangan khawatir pemirsa, karena kita pasti akan didampingi oleh pendamping yang handal dalam membatik. Dan tidak perlu khawatir karena untuk harga batik sendiri itu tidak merogoh kocek yang terlalu dalam, yaitu hanya Rp40.000 kita sudah bisa belajar membatik. Dan kita bisa memilih warna untuk batik yang telah kita kerjakan, dan hasil dari karya tangan kita sendiri, batik tersebut bisa kita bawa pulang ke rumah sebagai souvenir dari Museum Tekstil. Setelah proses pewarnaan kita menunggu beberapa saat, dan hasilnya kita akan bisa membawa pulang loh pemirsa, dan hasilnya seperti ini ya. Di Museum Tekstil ini kita bisa melihat berbagai macam kain Nusantara. Salah satunya adalah kain dari Sumatera Barat. Selain belajar membatik, kita juga bisa melihat macam-macam kain dari masing-masing provinsi di Indonesia ini loh pemirsa. Sehingga kan kita juga sebagai pengunjung bisa menambah wawasan tentang macam-macam kain dari masing-masing provinsi di Indonesia. Dan saya juga melakukan interview sebentar dengan Ibu Kris selaku salah satu anggota dari Museum Tekstil itu tentang sejarah singkat Museum Tekstil itu sendiri. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mega Meliana. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa? Saya Ibu Kris. Kalau boleh tahu Ibu Kris ini di sini sebagai bagian apa Bu? Saya tadinya instruktur batik, tapi udah pensiun, terus sekarang ditugaskan di koperasi. Museum Tekstil itu udah lama, udah tahun, kalau dijadikan Museum Tekstil itu tahun 76 ya, 76 itu baru jadi Museum Tekstil. Tadinya kan rumah tinggal orang Perancis, terus dibeli sama dinas sosial, dijadikan Museum Tekstil diresmikan tahun 76. Ngebatik itu susah nggak sih Bu untuk prosesnya? Sebenarnya nggak susah Mbak, batik itu ya perlu kesabaran dan ketelitian aja. Hanya itu aja modalnya, niat. Seperti yang Ibu Kris infokan, bahwasannya Museum Tekstil memiliki koperasi yang dimana di dalam barang-barang koperasi tersebut bisa dijualkan kepada para pengunjung untuk dibawa ke rumah sebagai oleh-oleh dari Museum Tekstil itu loh pemirsa. Dan tenang aja, harganya pun tidak mahal dan tidak terlalu merogoh kocek terlalu dalam. Jadi sehingga pemirsa bisa membawa oleh-oleh untuk sanak keluarga di rumah ya. Dan barang-barang yang dijual di Museum Tekstil ini pun tidak monoton loh pemirsa, karena kita banyak menemukan barang pakai, barang aksesoris, tas, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir karena bukan kain atau baju aja kok yang dijual di koperasi, melainkan banyak barang yang dijual di koperasi dengan harga yang terjangkau. Dan satu tempat ataupun lokasi yang ada di Museum Tekstil yang bikin nyaman adalah BI Corner. Karena kalau misalkan pemirsa lagi jalan-jalan di Museum Tekstil lelah, pemirsa bisa duduk santai di BI Corner sambil membaca buku, dan ada permainan tradisionalnya loh pemirsa, yaitu congklak. Jadi bisa menyenangkan dan meluruskan kaki kalau misalnya pegel ya. Sekian liputan saya mengenai Museum Tekstil. Semoga Museum Tekstil ini menambah daftar wishlist yang akan pemirsa ingin kunjungi ya. Sekian dari saya, Mega Meliana, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey, yeah, pay that money on a Monday.